سبيل الدموع سبيل مريح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والذين اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Sehat ini datang daripada Allah Ta'ala. Sehat bukan datang karena obat. Sehat datang bukan karena makanan. Tetapi sehat semata-mata adalah datang dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang yang mau sehat? Setiap orang di dunia ini maunya sehat, gak mau sakit. Ada yang mau sakit, Pak? Tidak ada. Semua orang gak mau sakit, maunya sehat terus. Sehingga segala aktivitas, segala upaya, cara dibuat bagaimana supaya sehat terus. Olahraga, dijaga makanan, jangan makan yang berminyak-minyak, nanti kolesterol. Jangan makan yang pedas-pedas, nanti hati-hati lambung, dan lain sebagainya. Itu upaya kita, upaya manusia. Tapi yang datangkan sehat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, kita sakit, ada 3 orang sakit datang ke dokter. Dengan sakit yang sama, diagnosa dokter yang sama, resep yang sama, 1 orang minum obat, alhamdulillah Allah bagi sembuh. 1 orang sakitnya sama, obatnya sama, dokter yang sama, minum obat, bukan tambah sembuh, tambah sakit, tambah parah sakitnya. Sering terjadi. Dan yang ketiga, penyakit yang sama, dokter yang sama, obat yang sama, tambah mati. Nah, ini menandakan apa? Sehat itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi sehat oleh Allah, terutama sehat rohani kita. Kita masih bisa menunaikan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita syukuri. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa bulan yang lalu, bulan yang kemarin ya, bulan Agustus, alhamdulillah di seluruh pelosok penjuru dunia, di negeri kita, di Indonesia, orang merayakan kemerdekaan. Kita juga di kampung kita, di RT kita merayakan kemerdekaan. Dengan berbagai macam cara kita merayakan kemerdekaan kita masing-masing, dengan perlombaan dan lain sebagainya. Silahkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat kemerdekaan, kemerdekaan yang bagaimana? Maka dalam Islam ini, kemerdekaan yang hakiki, yaitu kemerdekaan ketika kita terbebas daripada jajahan nafsu kita.
jajahan syahwat kita dan jajahan daripada iblis dan para tentaranya. Artinya apa? Ini yang harus kita perjuangkan di dunia ini. Karena dunia ini adalah memang Allah tempat yang Allah jadikan tempat perjuangan. Di dunia itu tempat perjuangan. Perjuangan itu namanya perjuangan. Kalau sudah dengar perjuangan itu nggak ada namanya istilah enak. Pasti susah. Perjuangan. Pasti dengar kata perjuangan susah. Dan memang di dunia itu tempatnya susah, tempatnya capek, tempatnya bekerja keras. Jangankan yang kerja keras di sawah, di mana kerja, wong tidur saja capek. Coba Bapak tidur seharian nggak kerja, nggak mengeluarkan tenaga, capek. Seharian tidur, capeknya. Makan, kalau sudah orang dengar makan itu kan enak. Tapi kalau sudah makannya melebihi, sudah jadi nggak enak. Bilang capek juga. Duduk capek, segala aktivitas kita capek. Memang di dunia. Dan ini tempatnya memang di dunia. Tidak ada tempat lain. Tempat perjuangan. Yang ada nilainya nanti, yang mulia, perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita hidup dengan kebahagiaan yang hakiki, yang kebahagiaan tidak akan pernah susah lagi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemerdekaan yang hakiki, yang harus kita perjuangkan, yang setiap manusia harus perjuangkan. Tak peduli seorang presiden pun dia harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan hakiki. Seorang rakyat jelata pun harus berjuang. Orang kaya harus berjuang, orang miskin harus berjuang. Setiap manusia apapun profesinya, siapapun dia harus perjuangkan. Dia yang harus perjuangkan kemerdekaan yang hakiki di hadapan Allah. Di mana nanti orang yang merdeka itu Pak, orang yang sudah tidak ada beban lagi. Tidak ada pernah susah lagi, tidak pernah ditekan orang lagi, tidak merasa terjajah lagi. Nanti di surganya Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, jelas nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, maka kita tinggal menikmati nikmatnya kemerdekaan, nikmatnya kehidupan. Sehat, tidak akan pernah sakit lagi nanti di surganya Allah. Muda, tidak akan pernah tua lagi. Orang tua nggak ada di surga. Nggak. Muda tidak akan pernah tua. Kuatnya tidak kuat, tidak akan pernah lelah lagi. Dan nanti Pak, Masya Allah, yang hari ini kita belum merdeka. Katanya merdeka, ada yang bilang merdeka itu kalau sudah istri 4 Pak Ustadz. Merdeka itu. Kenapa belum merdeka? Susah yang satu yang di rumah. Tenang Pak. Yang hari ini kita punya keinginan yang tak pernah tercapai, nanti tercapai nanti di akhiratnya Allah. Yang ada keinginan nikah 4, jangan khawatir. Lebih-lebih. Itulah merdeka yang hakiki. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Di mimbarnya baginda Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Bahwasanya di surga Aden ada satu istana yang besar. Istana mempunyai 500 pintu. 500 pintu. Setiap satu pintu ada 5.000 bidadari. Wah, berapa itu Pak? 500 kali 5.000, itu hitungannya. 2,5 juta bidadari Pak ya. 2,5 juta bidadari. Untuk siapa? Kata Sayyidina Umar,
tidak akan boleh masuk ke dalam surga ini, ke dalam istana ini, kecuali 3 golongan. Golongan pertama, golongan nabiyin, yaitu golongan para anbiya alaihi wassalam. Enggak masuk sudah kita ini. Ini orang-orang yang sudah berjuang. Dan jalannya anbiya alaihi wassalam penuh dengan perjuangan. Kalau kita baca Al-Quran, kisahnya anbiya itu adalah perjuangannya. Perjuangan para anbiya diceritakan dalam Quran. Yang kedua, siddiqin. Maka waktu itu Sayyidina Umar menoleh kepada kuburnya baginda Rasulullah SAW dan kuburnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, golongan yang akan masuk ke dalam surga ini, surga Aden yang 2,5 juta bidadari tadi, yaitu golongan syahid, syuhada, orang yang mati dalam perjuangan. Maka Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, wafatkan saya di kota Nabi-Mu, beri saya syahid di jalan. Sayyidina Umar doa supaya kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syahid ini, Pak, syahid di jalan Allah, ini adalah orang yang mati dalam perjuangan, ya kan? Syahid itu orang yang mati dalam perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan dianggap bahwasanya bayan kita kalau sudah syahid itu pokoknya orang yang mati di bom, orang yang mati tembak, ya, mati dalam perang, begitu ya. Hadirin yang mulia, orang yang mati dalam perjuangan mengejar daripada kemerdekaan yang hakiki di hadapan Allah, orang yang selalu dalam hatinya itu selalu niat berjuang di jalan Allah Ta'ala. Banyak sahabat yang gugur di medan perang, peperangan perjuangan, tetapi banyak sahabat yang tidak sedikit juga mati dalam pembaringan ketika beliau sakit. Bagaimana sahabat Khalid bin Walid mati bukan di medan tempur. Bahkan ketika beliau sakit dalam pembaringan beliau menangis. Kenapa wahai engkau Abu Sulaiman, Khalid bin Walid, engkau menangis? Aku bukan nangis karena saya mau mati. Yang saya tangisi, tidak ada medan peperangan yang tidak pernah saya tidak ikut. Saya selalu ikutin dan saya beringinat syahid di jalan Allah. Tetapi sudah qadarullah, kenapa saya harus mati di pembaringan? Tetapi tetap ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bukan mati dalam medan peperangan. Beliau ketika imam subuh ditikam orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam ketika di rumah. Tetapi dalam hadis lain lanjutan itu doanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Allah, wafatkan saya di kota Nabi-Mu, syahidkan di jalan. Nah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini, apapun profesi kita, kerjaan kita, maka setiap diri kita hendak berjuang. Kita ini adalah seorang pejuang. Pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk menahan nafsu kita. Nah, contohnya bagaimana? Setiap perintah Allah, Pak, itu butuh perjuangan. Setiap perintah Allah pasti ada godaan. Contoh saja perintah sholat, itu butuh perjuangan. Kalau kita nggak berjuang, berat. Ketika capek-capeknya kita pulang kerja capek, Masya Allah, datang panggilan Allah, azan, sholat berjamaah, dalam hati kita nggak pungkiri, dalam hati itu pasti ada bisikan, capek nanti aja, tidak usah ke masjid, di sini aja juga boleh. Banyak macam-macam. Setiap orang berbeda ujiannya. Yang pengantin baru ujiannya beda lagi. Bang nanti aja, apalagi subuh-subuh hujan-hujan ini sudah mulai musim hujan ini. Bang nggak usah ke masjid, nanti aja. Ingin perjuangan, ngangkat selimut itu perjuangan juga. Setiap orang punya medan juang berbeda-beda dalam perjuangan untuk meraih daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan situ banyak. Ini. Maka pandangan kita supaya kita ini dalam perjuangan itu dengan senang. Pandangan kita ini pandangan kampung akhirat. Di dunia itu setiap perintah Allah pasti rasanya pahit. Setiap perintah Allah pasti rasanya pahit. Kecuali didasari dengan rasa ikhlas, keimanan yang sempurna kepada Allah, barulah terasa manis. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kehidupan dunia ini serba masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Anak kecil, mulai kecil kita. Coba kita tengok masa kecil kita. Belum bisa duduk, masalahnya belum bisa duduk. Merangkak saja. Belum bisa jalan. Nanti mulai kecil masalah, kita sudah sekolah, pelajaran, ini juga terasa, ya kan? Sudah kecil selesai sekolah, masalahnya apa? Cari kerja. Sudah dapat kerja, masalahnya begini, mau kawin. Sudah kawin, masalahnya apa? Belum punya anak. Sudah punya anak, masalah lagi. Nah, mikir sekolah anak lagi. Anak sudah sekolah, mikir lagi masalah dan masalah. Inilah tempat perjuangan kita, yaitu untuk meraih kemerdekaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga perjuangan kita melawan syaitan, iblis. Ini adalah musuh yang jelas bagi kita. Kata Allah, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya bagi kalian syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ini jelas Allah beritakan syaitan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Nah, maka kita jadikan musuh kita sebagai musuh. Nah, ini perjuangan kita mengalahkan syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita hari ini terperosok mengikuti langkah syaitan, jalan-jalan menuju godaan syaitan, berarti kita ini belum merdeka. Berarti kita ini masih terjajah dengan syaitan. Susah kalau kita mengikuti langkah-langkah syaitan, kita akan susah di dunia, susah di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjajah di dunia oleh syaitan, maka terima nanti azab di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran, syaitan itu akan mendatangi kita ini dari langkah depan, dari arah dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Gigih mendatangi kita. Karena syaitan, iblis juga sudah mengumumkan bahwasanya kita ini musuhnya dia. Dia sudah umumkan, dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Ketika dia telah dikeluarkan dari jannah, dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia menolak daripada perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, disuruh sujud pun tidak mau. Mulai dari situ dia dikeluarkan, dilaknat oleh Allah. Mulai dari situ dia sudah bertekad, berjanji, memohon izin kepada Allah untuk menggoda manusia sebagai musuhnya. Ya, kita ini, Masya Allah, setan sudah, iblis sudah bersumpah bahwasanya kita ini musuh mereka. Sementara kita kadang-kadang di antara saudara-saudara kita telah menjadikan setan sebagai saudara. Dalam hal-hal sepele saja, bukan perkara yang besar, sepele-sepele saja. Dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir, ya, orang-orang yang mubazir
Kanu sesungguhnya mereka adalah mereka ikhwana syaitan, saudara-saudaranya syaitan. Jadi ternyata manusia itu bisa menjadi saudara-saudara syaitan ketika dia mengikuti langkah-langkah bujukan rayukan syaitan. Menjadi saudara syaitan, ikhwana syaitan, saudaranya syaitan. Makanya perjuangan kita bagaimana menjadikan syaitan benar-benar musuh kita. Maka didasari dengan keimanan kepada Allah, baru kita akan betul-betul menjadikan syaitan ini musuh kita. Dengan cara bagaimana? Berjuang, jangan mengikuti daripada langkah-langkah syaitan. Dalam hal apa saja. Terutama dalam menjalankan daripada perintah Allah, pasti dan pasti kita akan digoda oleh syaitan. Begitu juga syaitan menggoda supaya kita itu melanggar daripada larangan-larangan Allah. Banyak. Kadang-kadang tidak terasa, sedikit demi sedikit. Karena godaan syaitan itu kadang-kadang pertama baik, bagus. 100 langkahmu kelihatan baik, 1 langkah terakhir terjerumus kita dalam gangguan syaitan, dalam godaan syaitan. Masya Allah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap saat, setiap waktu kita ini selalu berdoa kepada Allah. Minimal 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, beri petunjuk kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang yang Engkau marah kepada mereka. Bukan juga orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini siapa? Yaitu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini perjuangan kita untuk mengikuti orang pejuang-pejuang terdahulu yang telah sukses dalam kehidupan mereka, yaitu para anbiya alaihissalam, para sholihin, syuhada, para siddiqin. Ini yang jelas Allah terangkan dalam Quran. Jalannya orang-orang. Ini adalah perjuangan yang harus kita ikuti. Maka hadirin yang mulia, Sayyidina Umar satu saat merenung, sedih, berpikir Rasulullah SAW telah sampai kepada Tuhannya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah sampai kepada tujuan, berjumpa kepada baginda Nabi SAW. Apakah nanti saya bisa mengejar 2 jalan orang yang pendahulu saya ini? Maka ini perjuangan tadi, mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dalam perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini berapa? Kalaupun kita diberi kenikmatan di dunia ini, seberapa lamanya? Tidak lama. Apakah layak kita hanya memperjuangkan untuk kenikmatan yang sementara, sementara kita terjunkan diri kita dalam kesengsaraan nanti di akhiratnya Allah? Tidak layak. Kalau kita hari ini hanya memperjuangkan jabatan, berapa masa waktunya jabatan? Lamanya jabatan 5 tahun, 10 tahun, 3 periode selesai. Jabatan selesai. Kalau kita hari ini memperjuangkan hanya dunia, harta benda yang kita kumpulkan tanpa memberikan perintah-perintah Allah Ta'ala, berapa lama kita akan miliki nikmati dunia ini? Harta benda yang kita miliki sebentar saja. Kita akan tinggalkan atau dia akan tinggalkan. Kalau kita ini hanya berjuang untuk kenikmatan syahwat sementara di dunia ini, sepuas-puasnya mengikuti syahwat kita, mau kawin lagi, sampai kapan? Hadirin yang mulia, sebentar saja. Apakah layak kita hanya perjuangkan untuk kenikmatan yang sesaat, kita tinggalkan daripada kemerdekaan yang hakiki di hadapan Allah? Tidak layak. Maka saatnya hari ini kita berazam dalam diri kita, niat untuk memperjuangkan diri kita, perjuangkan diri kita. Dengan firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam jannah, surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses, jaya, dialah orang yang merdeka yang hakiki. Itulah perjuangan kita hari ini di dunia yang mulia.
untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki di hadapan Allah, di mana kemerdekaan yang bahagia, yang tidak akan pernah susah lagi, yang tidak akan pernah kita dijajah lagi dengan nafsu syahwat kita, dan di sana tempatnya untuk memuaskan daripada syahwat kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, selalu menapak dalam perjuangan agamanya Allah Ta'ala, mengikuti daripada pejuang-pejuang dahulu, itu golongan anbiya alaihi wassalam, para sahabat, para tabi'in, dan inilah perjuangan yang hakiki. Niat semua insyaallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini tausiah singkat pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang merdeka dunia dan akhirat. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, yang merdeka itu kayak apa sih? Menurut kami merdeka itu ketika suami saya memberikan uang yang gambarnya proklamator warna merah. Wah, itu kalau banyak itu merdeka, Pak Ustaz. Tapi kalau yang masih gambar Patimura di Ponegoro, wah itu masih perjuangan itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, memang betul itu perjuangan. Perjuangan di dunia ini. Tapi lelah-lelah kita di dunia ini semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dengan niat lillah, dengan niat karena Allah, segala pun yang ada di dunia ini kesusahan-kesusahan, nanti Allah akan ubah dengan kebahagiaan, kesenangan di akhiratnya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.